Pada tanggal 10 Februari kemarin, Indonesia telah mengubah status negara berkembang menjadi negara maju yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui lembaganya, yaitu US Trade Representative. Lalu, apakah Indonesia sendiri sudah layak menyandang predikat tersebut? Menurut KBBI, negara maju adalah negara yang industrinya merupakan tiang utama perekonomian, pendapatan per kapita relatif tinggi, teknologi berkembang, pertumbuhan penduduk relatif kecil, dan sumber alam terolah dan terawat. Kalau menurut definisi ini, apakah Indonesia sudah termasuk negara maju? Belum sepenuhnya. Jadi, kalau begitu, apakah Indonesia sebenarnya masih termasuk negara berkembang? Menurut KBBI, definisi negara berkembang adalah negara yang ciri-cirinya antara lain, pertanian tradisional merupakan faktor produksi primer, industri belum berkembang, jumlah dan tingkat pertumbuhan penduduk besar, pendapatan per kapita rendah, serta sumber alam belum banyak yang terolah. Saat ini, status Indonesia berada di antara negara maju dan berkembang. Untuk itu, mari kita lihat perkembangan Indonesia saat ini. Pertama-tama, salah satu tiang utama perekonomian Indonesia saat ini adalah industri pertanian, di mana banyak sekali hasil pertanian di Indonesia yang menjadi salah satu komoditas ekspor dunia, seperti karet, sawit, kakao, dan kopi. Kemudian, proses pendistribusian barang pokok sudah tidak terhalang oleh tingginya biaya transportasi, karena dengan adanya tol laut, tol antar kota, hingga jembatan-jembatan yang menghubungkan antar pulau. Sementara itu, pertumbuhan penduduk Indonesia tidak termasuk banyak ataupun sedikit, namun bisa dibilang bertambah secara stabil, di mana kurva dari Worldmeter menunjukkan garis lurus ke atas, di mana itu berarti jumlah penduduk Indonesia bertambah tetapi jumlah pertumbuhannya stabil. Jadi, jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia termasuk stabil, tidak besar maupun kecil. Kemudian, dari bidang sumber daya alam Indonesia sendiri masih ada beberapa yang belum terolah dan terawat, tapi mayoritas sudah terawat dan terolah. Jadi, kenapa Indonesia dijadikan negara maju? Sebenarnya, terdapat poin positif dan negatif dari berubahnya status Indonesia dari negara berkembang menjadi maju, di mana dari status utang, fasilitas, dan lain sebagainya, jelas ketika suatu hal naik menjadi lebih baik, tentu tantangannya menjadi lebih besar. Hal tersebut juga diragukan karena dapat mempengaruhi dan memperlambat perjalanan Indonesia menjadi negara maju yang diyakini akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Apalagi, di saat-saat sekarang ini, berbagai negara termasuk Indonesia sedang dilanda oleh virus COVID-19 yang berpengaruh besar dalam berbagai sektor perekonomian, pembangunan, dan lain-lain di Indonesia. Tidak hanya itu juga, menurut Menteri Keuangan Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, tantangan Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu mengatasi kendala dalam struktural untuk sektor produksi, kemampuan penduduk Indonesia yang masih belum sesuai dengan kebutuhan pasar, pemerataan di mana masalah ini Indonesia berfokus pada pemusatan perekonomian di Pulau Jawa dan tidak pada pulau dan daerah lain. Yang terakhir, hindari income trap. Yang diyakini Ibu Mulyani, banyak negara yang berhasil naik dari low income jadi middle income dan hanya kurang dari 20 negara naik ke high income. Ini merupakan tantangan serius bagaimana Indonesia tetap jaga momentum kenaikan tingkat per kapita sehingga mereka bisa naik. Jika tantangan tersebut dapat dilewati, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 dapat dengan mudah dicapai. Untuk mencapai generasi emas, kita harus bersama-sama bersatu. Dengan begitu, Indonesia menjadi negara maju bukanlah mimpi, asal kita bisa bersatu, bekerja sama untuk menggapainya. Seperti kata Bapak Ian Soekarno, itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya, tapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional.